telah terjadi terobosan besar di Paris sebagai bagian dari penyelidikan perampokan perhiasan di Museum Louvre yang terkenal di dunia. 2 dari 4 tersangka yang diduga terlibat telah ditangkap, dengan 1 orang ditangkap saat ia menaiki pesawat untuk keluar dari negara tersebut. Apa yang kita ketahui tentang para tersangka dan arah penyelidikan selanjutnya? Kami akan membahasnya. Selain itu, kami berbicara dengan seorang mantan agen khusus dari tim kejahatan seni FBI tentang pentingnya perkembangan terbaru ini. Kami sedang menangani kasus yang disajikan oleh Law and Crime. Saya, Chris Stewart. Siapa di dunia ini yang mampu melakukan perampokan seperti yang terjadi di Louvre? Nah, saat ini kita tahu bahwa 2 dari 4 orang yang dituduh melakukan perampokan itu sudah ditahan. Izinkan saya mengingatkan betapa besar perampokan yang kita bicarakan. Lebih dari 100 juta dolar perhiasan yang sangat bersejarah, sejujurnya tak ternilai harganya, dicuri dari Louvre di siang bolong dengan menggunakan derek curian. Terdengar seperti sesuatu yang langsung diambil dari naskah Hollywood. Tapi pejabat Prancis mengatakan semua ini benar-benar terjadi sedikit lebih dari seminggu yang lalu, dengan para pencuri masuk dan keluar dalam waktu kurang dari 10 menit. Jutaan orang mengunjungi Louvre setiap tahunnya. Ini adalah museum terbesar di dunia. Mereka bisa melihat mahakarya seperti Mona Lisa, Venus de Milo, dan tentu saja piramida kaca raksasa yang menjulang di atas pintu masuk. Pihak berwenang Prancis baru-baru ini membatasi jumlah pengunjung per hari menjadi 30.000 orang. Dan pada hari Minggu, 19 Oktober, 4 dari pengunjung yang datang ke sana bukan hanya untuk melihat karya seni, mereka datang untuk mengambilnya. Mereka diduga berhasil membawa kabur perhiasan senilai lebih dari 100 juta dolar, termasuk mahkota kerajaan, kalung, dan anting-anting yang berasal dari tahun 1800-an. Beberapa unit investigasi Prancis langsung turun tangan, dipimpin oleh Brigade Penumpasan Bandit Paris. Bagaimana menurutmu nama itu? Dan Kantor Pusat untuk Pemberantasan Perdagangan Properti Budaya. Penyelidikan mereka segera mengungkap bahwa 4 pria telah membobol bagian museum yang disebut Galeri Apollo, menggunakan truk ember yang diduga mereka curi. Mereka menempatkan kerucut lalu lintas di sekitar truk, mengenakan helm dan rompi keselamatan, sehingga tampak seperti pekerja konstruksi biasa. Menurut The New York Times, 2 dari pencuri itu masuk melalui jendela lantai 2, lalu memotong kaca etalas yang diperkuat, mengambil permata mahkota yang berharga. Mereka memanjat kembali ke truk tangga, menurunkan diri, lalu melarikan diri dengan skuter motor. Dalam keadaan terburu-buru, mereka sebenarnya menjatuhkan sebuah mahkota yang dulunya milik Permaisuri Eugenie, yang merupakan istri dari Napoleon III. Maksudku, bisakah kamu bayangkan? Kamu sedang berada di Louvre? Bukan hanya perampokan ini terjadi, tapi kemudian kamu melihat salah satu artefak tak ternilai yang bernilai jutaan euro hanya tergeletak di lantai. Kini, semuanya hanya memakan waktu beberapa menit dan para pencuri berhasil membawa 8 barang. Sebentar lagi saya akan berbicara dengan mantan agen khusus tim kejahatan seni FBI David Bass. Dia juga salah satu pendiri Art Legacy Institute. Karena kita ingin mendapatkan wawasan tentang bagaimana para pencuri ini bisa merencanakan hal ini, bukan hanya bagaimana mereka bisa melakukannya. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah, bahkan jika para tersangka ini sudah ditahan, apakah kamu akan pernah melihat artefak-artefak itu lagi? Saya memang ingin membahas semua yang kita ketahui sejauh ini tentang 2 tersangka yang ditangkap sekitar seminggu setelah perampokan itu. Kedua pria itu belum diidentifikasi, dan otoritas Prancis tampaknya tidak ingin informasi ini diketahui publik. Tampaknya mereka khawatir sekarang karena sudah menjadi berita, 2 tersangka lainnya yang sedang mereka cari akan bersembunyi dan akan semakin sulit ditemukan. Pernyataan Jaksa Paris. Saya menyesalkan pengungkapan informasi ini secara tergesa-gesa. Pengungkapan ini hanya dapat menghambat upaya investigasi dari sekitar 100 penyidik yang dikerahkan, baik dalam pencarian perhiasan yang dicuri maupun semua pelakunya. Masih terlalu dini untuk memberikan rincian spesifik, tetapi orang dalam anonim memang mengungkapkan beberapa informasi.
Menurut laporan dari La Parisienne, kedua pria yang ditahan itu berusia sekitar 30-an. Salah satu dari mereka dihentikan di Bandara Charles de Gaulle saat mencoba naik pesawat ke Aljazair. Ada tersangka kedua yang ditemukan dan ditangkap di pinggiran kota Paris. Sekarang, kedua pria tersebut dilaporkan sudah dikenal oleh polisi. Salah satunya bahkan dikenal karena perampokan perhiasan. Ada spekulasi mereka mungkin bagian dari tim yang disewa untuk mengambil perhiasan itu. Kasus ini mungkin berkaitan dengan kejahatan terorganisir tradisional atau jaringan khusus perdagangan karya seni dan benda bernilai budaya. Sesuatu yang mungkin tidak banyak diberitakan, tetapi merupakan masalah serius di seluruh dunia. Bagaimana penyelidik mengidentifikasi dan melacak kedua tersangka itu? Meskipun mereka tampak sebagai dalang kriminal, mahkota sang permaisuri bukan satu-satunya yang tertinggal di lokasi kejadian. Mereka juga meninggalkan sebuah helm, rompi, dan sarung tangan. Dan, menurut jaksa, lebih dari 150 sampel usap diambil di dalam museum, di truk, dan dari barang-barang yang ditinggalkan. Truk itu diduga dicuri dari pria yang mengiklankan penjualannya secara online. Pihak berwenang Prancis menyatakan pencuri mengancam pria itu tanpa kekerasan. Mereka diduga mencoba membakar truk sebelum melarikan diri, namun gagal. Sekarang, saat para pencuri melarikan barang-barang, berbagai protokol keamanan dijalankan di dalam Louvre. Associated Press melaporkan saat para pria memasuki Galeri Apollo pukul 9.34 pagi. Melalui jendela, alarm berbunyi di ruang kontrol keamanan. Seorang staf melakukan panggilan radio kepada anggota pusat komando, memberitahu mereka bahwa ada sesuatu yang terjadi. Pukul 9.37 pagi, polisi diberitahu dan petugas keamanan mulai evakuasi. Namun, Direktur Louvre mengakui dalam kesaksiannya di Senat Prancis bahwa ada kekurangan serius dalam sistem pengawasan museum tersebut. Dia mengatakan bahwa ada kekurangan kamera keamanan di luar Louvre. Museum itu seharusnya mendapat pembaruan sistem keamanan dalam renovasi besar, tapi belum terlaksana. Sementara penyidik Prancis mendapat pujian atas kerja cepat mereka dalam menangkap setidaknya beberapa tersangka, ada satu pertanyaan yang ada di benak semua orang. Apakah mereka berhasil menemukan kembali perhiasan-perhiasan itu? Dan untuk saat ini, sepertinya jawabannya adalah tidak. Jaksa Paris tak menyebut apakah perhiasan itu sudah ditemukan, sementara beberapa media Prancis melaporkan perhiasan tersebut masih hilang, entah di mana. Bersama dengan dua pria lain yang diyakini terlibat dalam pencurian berani itu. Untuk saat ini, kedua pria tersebut telah dibawa ke markas polisi dan mereka dapat ditahan untuk diinterogasi hingga 96 jam. Bersama kita kini ada mantan agen khusus tim kejahatan seni FBI Dave Bass. Terima kasih telah hadir di Law and Crime. Anda adalah orang yang tepat untuk diajak bicara karena cerita ini benar-benar sangat menarik. Pertama-tama, apa reaksi Anda ketika mengetahui apa yang berhasil dilakukan oleh keempat tersangka di Louvre? Saya kayak memuaskan hal ini bisa terjadi. Namun memang kejadian seperti ini mungkin saja terjadi. Mungkin saya sudah ada di pilihan Anda dan tahu pencurian karya seni yang sangat terkenal. Dan sana itu selalu menyedihkan untuk dilihat karena pada dasarnya kita kehilangan benda budaya yang sangat berharga, bukan? Itu benar-benar kehilangan tragis. Dan setiap kali sebuah institusi budaya yang begitu dihormati seperti Louvre menjadi sasaran, kamu tahu itu sangat mengecewakan. Sebelum kita membahas kemungkinan apakah artefak-artefak ini bisa didapatkan kembali, cara mereka melakukannya, di mana mereka masuk dan keluar. Dan saya rasa itu kurang dari 10 menit kamu tahu. Mereka menghancurkan kotak, mengambil barang, lalu kabur. Bagaimana itu dibandingkan dengan beberapa pencurian karya seni lain yang pernah kamu lihat? Cara mereka melakukannya hingga benar-benar berhasil membawa kabur perhiasan senilai lebih dari 100 juta dolar Amerika Serikat ini. Kamu tahu, Ya, hal pertama yang terlintas di pikiranku adalah sepertinya ini sangat terencana dengan baik, benar. Dan pilihan waktu mereka sepertinya itu sudah direncanakan dengan cukup baik. Mungkin biar berdasarkan dengan pengawasan yang sangat baik. Atau mungkin seperti yang telah disarankan, informasi dari orang dalam. Anda tahu pilihan waktu, fakta bahwa memang ada orang-orang
para pengunjung di museum itu. Anda udah tahu itu stay besbet Carlos Inferno var namn vad get birthday. Saat ini ada 2 yang masih buron dari yang kami pahami. 2 dari 4 tersangka sudah ditahan. Belum ada pernyataan maupun informasi lokasi perhiasan itu. Menurut Anda, apa yang mungkin terjadi pada artefak-artefak itu setelah mereka berhasil melarikan diri? Tadi alla kikihat spear di peneu barang-barang langsung disembunyikan di suatu tempat. Bisa jadi barang-barang itu bahkan sudah dibawa ke luar negeri pada saat ini. Tapi bisa ya, sini kabar baiknya adalah pihak berwenang Prancis udah melakukan 2 penangkapan, benar? Jadi Dacron itu ada melalui kerja polisi yang hebat, benar-benar luar biasa. Atas tiap saja Anda lihat sini detail yang dibaringkan. Tapi menurut saya fakta bahwa sudah ada 2 penangkapan ini adalah ini perkembangan baik sehingga kemungkinan barang-barang ini ditemukan kembali meningkat. Ketika berbicara tentang artefak-artefak ini, karena saya tahu di episode sebelumnya kita sempat membahas satu persatu. Apakah itu seperti tiara atau mahkota, dan benda-benda itu memiliki berlian yang bisa sangat berharga. Kamu tahu, lepaskan saja dari mahkota, dan berlian itu tetap memiliki nilai. Dan satu hal yang saya pikirkan adalah, jika mereka mencuri Mona Lisa, lalu memotong Mona Lisa menjadi 4 bagian, mungkin nilainya tidak akan sama seperti saat menjadi satu benda utuh. Maksud saya, seberapa besar kemungkinan barang-barang ini masih utuh saat ditemukan? Saya cukup optimis dan gue yakin kemungkinannya besar. Dan percaya bahwa barang-barang itu masih utuh. Kamu tahu salah satu tantangan dengan barang-barang seperti ini adalah, terutama permata dan batu mulia di benda-benda ini, adalah bahwa mereka adalah potongan lama. Mereka bukan potongan modern yang dioptimalkan untuk pencahayaan listrik modern kan. Itu adalah potongan Eropa lama yang terutama dibuat agar terlihat indah di bawah cahaya lilin. Jadi mereka harus dipotong ulang karena alasan itu, agar menjadi potongan modern dan juga untuk menyembunyikannya dengan benar, agar mereka terlihat berbeda dari aslinya. Atau mara kuwiaku bukanlah wak yang mudah. Ada beberapa tempat mengtermsyams di pikiran seperti Israel, Antwerpen, Thailand, India. Ada kemana para pengrajin ini bekerja dan melakukan pekerjaan seperti ini, di mana mereka akan memotong ulang permata. Tetapi semua tentu berarti bahwa ketika kamu mencuri sesuatu seperti ini dari Louvre, nilainya berasal dari fakta bahwa itu adalah artefak yang utuh, bukan? Dia dan boleh dia membongkar ya bahwa saya aku dengan terkelot jika mereka bahkan bisa mendapatkan kurang dari 10% dari nilai yang saat ini diberikan pada benda-benda itu. Jadi kamu tahu, aku sudah bilang dari awal bahwa harapanku adalah ini adalah semacam skenario tebusan atau hadiah atau yang biasa disebut sebagai penculikan karya seni. Di mana para pencuri kamu tahu, tentu saya motivasi mereka adalah uang, tapi yang mereka coba lakukan adalah bernegosiasi untuk mendapatkan semacam hadiah pengembalian yang dalam beberapa kasus bisa bernilai cukup banyak uang. Saat ini kita belum mendapat kabar dari otoritas Prancis soal hadiah. Beres mungkin ada beberapa adalah untuk itu kan. Mereka tidak ingin mendorong aktivitas semacam ini dan faktanya mungkin memang tidak. Ya, bahkan di beberapa negara hukum tidak mengizinkan pembayaran tebusan seperti ini karena alasan tersebut. Mereka ingin mencegah aktivitas semacam ini. Dan dalam beberapa kasus, di kasus-kasus sebelumnya mereka berada di balik layar bernegosiasi dan bekerja melalui perantara dan mereka bisa melakukannya melalui celah hukum. Saya penasaran karena Anda pasti tahu ungkapan kami tidak bernegosiasi dengan teroris. Meski situasi sandera manusia tentu berbeda. Tapi dalam kasus ini, apakah Prancis dikenal suka bernegosiasi? Jika mereka memiliki artefak yang diambil oleh seseorang yang mencoba meminta tebusan. Saya beras ini bukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, tapi menurut saya seperti di Amerika Serikat misalnya, ketika Anda mendengar tentang hadiah yang ditawarkan, itu selalu sebagai imbalan atas informasi yang mengarah pada penangkapan dan penahanan pihak yang bertanggung jawab, bukan? Oh, jadi dengan cara itu hal tersebut semacam mencegah skenario pencurian karya seni. Ya, saya rasa pihak berwenang Prancis ya, satu ya kita tidak tahu dia apa yang mereka ketahui dan kapan. Tapi yang pasti mereka sangat tertutup dan pasti ada alasannya, bukan? Mereka ingin menjaga integritas penyelidikan mereka.
Dan yang pasti mereka telah mencapai hasil. Mereka telah menahan 2 orang dan ini adalah perkembangan luar biasa dalam kasus ini. Kamu tuh tahu mereka mungkin bisa mengaitkan kedua orang itu dengan pelaku lainnya dan mungkin juga dengan orang lain yang terlibat dalam konspirasi. Saat ini Perancis memiliki banyak pilihan arah dan hadiah mungkin bukan sesuatu yang mereka pertimbangkan saat ini. Dan bahkan jika mereka melakukannya, misalnya ini bukan situasi pencurian karya seni. Dan jika seseorang mengambil ini, dan jelas ini adalah maksud saya, ini bernilai. Ini barang tak ternilai milik mereka, tapi saya tahu ada angka lebih dari 100 juta dolar. Kamu tidak bisa membawanya kamu tahu, bukan untuk meremehkannya. Ini bukan seperti kamu bisa masuk ke toko gadai dengan ini, lalu kamu bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Maksud saya, seperti apa pasar untuk sesuatu yang begitu panas dalam hal penegak hukum yang menginginkannya? Kemana harus pergi dalam situasi seperti ini saat karya seni seperti ini telah diambil? Ya, tentu saja ya, beberapa barang seperti ini akhirnya masuk ke dunia bawah tanah sebagai barang barter. Tapi saya pikir poin yang lebih penting adalah bahwa Anda benar. Ada begitu banyak perhatian tertuju pada suatu barang, tidak ada yang mau menyentuhnya. Dan saya bahkan akan mengatakan fakta bahwa telah terjadi penangkapan-penangkapan ini. Ada banyak orang yang gugup di luar sana saat ini, Gerb, yang terkait dengan kejahatan ini. Pada tentu saja di penggayaan ini, penangkapan ini akan membuat siapapun berpikir 2 kali untuk terlibat, terutama mereka yang mungkin bersedia menerima barang curian. Saya berasa keperluan yang diberikan saat main sudah sangat besar dan menurut saya ini akan menjadi pencegah yang sangat efektif. Dan kemudian saya pikir juga pada akhirnya harapan saya adalah dikombinasikan dengan kerja polisi yang luar biasa dari pihak Prancis, hal ini akan mengarah pada pemulihan barang-barang tersebut. Untuk apa saya? Louvre mungkin adalah museum paling populer di dunia. Saya tahu itu salah satu jika bukan yang paling banyak dikunjungi di dunia. Bagaimana reputasi keamanan mereka sebelumnya? Atau kamu memikirkan barang-barang yang mereka miliki di sana, seperti Mona Lisa yang langsung terlintas di pikiran. Barang-barang yang diambil ini, serta banyak karya seni lainnya, adalah beberapa yang paling berharga di dunia. Saya rasa kamu perlu ingat Louvre pertama kali dibuka sebagai museum pada tahun 1793 sekitar waktu itu. Ya, jadi Louvre tidak seperti di banyak institusi atau museum modern lainnya sebenarnya tidak pernah dirancang untuk menjadi museum modern. Jadi dalam hal itu Louvre memiliki tantangan yang luar biasa, bahkan lebih besar daripada kebanyakan institusi lain dalam hal memiliki keamanan yang sangat baik. Dan sejauh reputasinya Louvre selalu menjadi institusi papan atas. And I should tell you, keamanan jauh menjadi bagian based dari European Bureaucrat Louvre. Itu memang tugas yang menakutkan. Dan kau tahu, tidak ada yang namanya museum yang benar-benar kebal dari menjadi korban atau menjadi korban dengan cara seperti ini. Yang terbaik yang bisa dilakukan sebuah museum adalah terus menyeimbangkan antara memiliki keamanan yang memadai namun tetap menjaga aksesibilitasnya untuk publik. Tahukah Anda, lebih dari 30.000 orang berjalan melewati Louvre setiap hari. Itu luar biasa. Dan begitu juga seperti banyak yang institusi di seluruh dunia. Komite kompromi di yang besar harus Anda hadas, yang menjadi terbix dan mudah diakses, namun tetap menjadi lingkungan yang aman. Dari konstruksi CIJ, orang Prancis telah berpikir yang pradik mau Cleverton mengakui polisi itu adalah kegagalan keamanan. Jelas memang begitu. Namun menyebut Louvre abai soal keamanan. Dengan dia serius atau bahwa mereka tidak ahli dalam hal itu. Itu tidak benar, menurut saya. Menurut saya, beberapa orang menggambarkannya begitu, tapi itu kurang adil. Menurut saya, Louvre adalah institusi yang luar biasa. Dan yang yakin di semua karyawan di sana sangat kecewa dengan perkembangan ini, dengan pencurian tersebut. Saya rasa benar karena ini hal yang benar sekarang dengan meninjau apa yang berhasil dan tidak. Saya pikir ada beberapa masalah di bagian luar gedung. Jelas ada beberapa titik buta. Dan semua ini menjadi titik pembelajaran yang baik. Dan harapan saya adalah ada hikmah di balik semua ini, yaitu institusi-institusi di seluruh dunia mulai memperhatikan posisi keamanan mereka. Memang begitu, selalu ada pertukaran yang harus dipilih.
Dan saya belum pernah bertemu dengan seorang direktur keamanan museum yang mengatakan mereka sudah punya cukup keamanan atau cukup anggaran atau cukup personel, benar kan? Jadi intinya saya rasa itulah pendapat saya tentang keamanan di Louvre, sebuah institusi yang sangat terorganisir dan kelas atas. Kamu tahu memang ada masalah seperti di tempat lain. Dan para pencuri ini khususnya memanfaatkan titik-titik lemah tersebut. Dan mengetahui bahwa ada titik-titik lemah. Dan mereka tahu titik-titik lemah itu sepertinya mereka tahu di mana titik-titik buta berada. Dan salah satu teori yang sejak awal sudah diajukan adalah bahwa ini adalah pekerjaan orang dalam. Bahwa mereka pasti punya orang dalam. Seseorang yang bekerja untuk Louvre, atau seseorang yang bisa saja memberikan informasi seperti, "Hei, kamera di sini sebenarnya tidak berfungsi. Jika kamu jadi kru konstruksi di sini, tempat berbaris dan sebagainya." Dengan itu, seberapa besar kemungkinan itu terjadi? Melihat fakta mereka bisa melakukan ini, mungkinkah ada yang membantu dari dalam? Sepertinya memang begitu, bukan? Maksud saya, Mbak, semua yang kamu katakan itu benar sekali. Maksud saya pemilihan waktu, titik masuk, semua hal itu memang menunjukkan ke arah sana. Mereka mungkin melakukan pengawasan yang sangat baik di mana mereka berada di museum dan bisa mengamati situasinya, target mereka. Ya, tapi sepertinya mereka tahu terlalu banyak tentang di mana letak kelemahannya. Dan Ikomi tahu petunjuk besarnya buat saya adalah waktu yang sangat tepat. Kamu tahu jam 9.30 pagi, 30 menit setelah kerumunan besar di pintu depan. Benar kan? Atau sedang masuk ke museum, sebagian besar staf keamananmu pasti akan fokus di sana, mengatur pengunjung masuk ke museum. Dan sepertinya mereka tahu itu dan yang memanfaatkannya. Dan saat kamu menonton videonya yang sudah beredar di luar sana, kamu bisa melihat mereka sepertinya tidak terburu-buru. Maksud saya, mereka emang melakukannya dengan cepat, tapi dari yang saya lihat, mereka tidak terlihat terlalu khawatir tentang apapun. Itu juga yang saya perhatikan. Pelariannya itu, kamu tahu, terasa lambat dibandingkan yang kamu bayangkan, tapi ternyata sudah dipikirkan dengan matang. Karena siapapun yang pernah ke Paris pasti tahu kalau skuter motor itu memang bisa membuatmu berbaur dengan orang lain. Jadi sangat mudah untuk melarikan diri dengan cepat. Kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. 2 dari 4 tersangka dilaporkan sudah ditangkap sampai saat ini. Kita akan cari tahu siapa mereka, koneksinya, dan apa yang terjadi. Dave Bass, mantan agen khusus tim kejahatan seni FBI. Senang Anda hadir di Law and Crime. Terima kasih telah bergabung. Surya Kais, Chris. Itu saja untuk On The Case dari Law and Crime. Langganan YouTube dan Spotify kami. Saya Chris Stewart. Sampai jumpa di lain waktu.